Pada tutorial ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengatur tampilan layer-layer pada aplikasi ArcMap menurut rentang skala tertentu. Ketika kita menambahkan suatu layer pada aplikasi ArcMap, maka layer itu akan ditampilkan pada tingkat skala tertentu. Bisa kita lihat di sini sebagai contoh, layer-layer yang di sini ditampilkan pada skala 1/500.000. Mungkin pada level skala tertentu ada objek-objek yang justru tidak bisa kita lihat dengan jelas, sehingga seharusnya objek-objek itu justru tidak ditampilkan. Tetapi ketika kita zoom pada skala yang lebih besar, misalnya skala 1/100.000, maka kita menginginkan objek yang lebih detail itu bisa ditampilkan pada jendela aplikasi ArcMap. Di sini saya sudah menambahkan sejumlah layer, antara lain layer toponimi yang merupakan feature anotasi, yaitu teks-teks yang bisa terlihat di layar ArcMap ini. Kemudian layer jaringan jalan menurut kelas-kelas tertentu, dan juga ada layer penggunaan lahan. Nah, di sini sebagai contoh saya akan mengatur tampilan jalan arteri hanya akan muncul pada skala 1/400.000. Kemudian jalan kolektor hanya akan tampil pada skala 1/300.000 dan seterusnya. Sementara layer toponimi yang merupakan feature anotasi hanya akan tampil pada skala 1/100.000 atau yang lebih besar dari itu. Untuk mengatur tampilan layer menurut skala tertentu harus dilakukan melalui kotak dialog layer properties. Nah, kita akan membuka kotak dialog layer properties dengan klik kanan pada toponimi, kemudian klik properties. Pada kotak dialog layer properties kita klik tab general. Di bagian bawah ada dua opsi tampilan layer. Yang pertama adalah opsi show layer at all scales, yang berarti layer toponimi akan tampil pada semua level skala. Nah, kemudian opsi kedua ini akan membatasi tampilan layer toponimi pada skala berapa sesuai yang kita inginkan. Ada dua kolom di sini. Yang pertama adalah kolom out beyond. Kolom out beyond ini adalah limit atau batas skala terkecil suatu layer untuk ditampilkan. Jika pada kolom out beyond ini misalnya saya isi dengan skala 1/150.000, maka layer toponimi hanya akan tampil di layar ArcMap pada skala 1/150.000 atau yang lebih besar dari itu, misalnya skala 1/100.000. Sedangkan pada kolom in beyond ini merupakan limit atau batas skala terbesar suatu layer yang ditampilkan. Jika misalnya jalan arteri saya isi pada kolom in beyond ini skala 1/250.000, maka jalan arteri tersebut hanya akan muncul pada skala 1/250.000 atau skala yang lebih kecil dari itu, misalnya saja skala 1/500.000. Nah, untuk kasus layer toponimi saya akan membatasi limit skala terkecil feature atau layer toponimi itu ditampilkan. Di sini sebagai contoh saya isi batas skala terkecilnya adalah skala 1/150.000. Konsekuensinya nanti pada skala 1/500.000, karena 1/500.000 itu lebih kecil dari 1/150.000, maka layer toponimi ini akan menghilang dari layar ArcMap. Tetapi ketika saya zoom ke skala 1/150.000 atau yang lebih besar, maka layer toponimi akan terlihat di layar ArcMap. Nah, sekarang kita buktikan ini sebelum dirubah feature toponimi masih terlihat. Sekarang akan saya klik OK. Nah, bisa kita lihat efeknya di sini bahwa layer toponimi menghilang dari layar ArcMap. Hal ini karena layer-layer yang di sini ditampilkan pada skala 1/500.000. Sekarang saya akan coba zoom ke skala yang lebih besar. 1/400.000 masih belum muncul. Nah, ketika saya zoom ke skala 1/150.000, feature toponimi muncul di layar ArcMap. Nah, selanjutnya saya akan mengatur tampilan layer-layer yang lainnya. Misalnya saja jalan arteri akan saya batasi skala 1/400.000. Kemudian jalan kolektor 1/300.000. Kemudian jalan lokal 1/250.000.
lain 1/200.000. Kemudian untuk jalan setapak akan saya atur batas skala terkecilnya adalah sama dengan feature anotasi, yaitu skala 1/150.000. Sedangkan untuk layer penggunaan lahan, dia akan tampil pada semua level skala. Bisa kita lihat di sini efeknya, semua layer menghilang dari tampilan kecuali layer penggunaan lahan yang memang tampil pada semua level skala. Saya akan zoom ke skala 1/400.000. Sekarang layer jalan arteri muncul. Sebab limit skala terkecilnya adalah 1/400.000. Saya akan zoom ke skala 1/300.000. Bisa dilihat di sini jalan kolektor muncul. Kita zoom lagi 250.000. Jalan lokal muncul. Kemudian kita zoom lagi. Nah, bisa kita lihat jalan lain yang berwarna ungu ini muncul di layar ArcMap. Kita zoom lagi skala 1/150.000. Jalan setapak bisa kita lihat yang putus-putus ini berikut feature anotasi tampil di layar ArcMap. Nah, pada layer ketika kita zoom out misalnya, di sini akan terlihat semacam perubahan kenampakan pada kotak centang layer-layer yang tampil pada table of contents. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti layer itu sedang tidak tampil pada layar ArcMap. Selanjutnya kita akan mengenal beberapa opsi tampilan layer pada panel table of contents. Pada panel table of contents ada sejumlah opsi tombol yang fungsinya untuk mengatur tampilan list layer data spasial pada panel table of contents. Nah, secara default biasanya layer-layer di sini akan tampil menurut list by drawing order. Tampilan list by drawing order biasanya digunakan dalam proses layout peta. Tampilan list by drawing order itu maksudnya urutan yang ada di sini sama dengan urutan tampilan pada layar ArcMap. Sebagai contoh, ketika saya menarik layar penggunaan lahan ke atas jalan arteri, maka jalan arteri itu akan menghilang karena dia berada di bawah layar penggunaan lahan. Nah, demikian juga ketika kita membuat layout peta, biasanya layar-layar poligon akan ditaruh di bagian bawah, kemudian layar garis dan layar titik akan ditaruh di atas. Termasuk juga garis sungai dan garis jalan, ya tentu saja garis jalan harus berada di atas garis sungai. Opsi yang kedua adalah list by source. Ketika kita pilih list by source, maka layer-layer pada table of contents akan ditampilkan secara mengelompok menurut lokasinya. Nah, di sini bisa kita lihat layer-layer ini yang merupakan data save file ditampilkan, dia berasal dari folder C geodata. Maka folder inilah yang akan mengelompokkan layer-layer ini. Sementara layer toponimi karena dia merupakan feature anotasi yang lokasi penyimpanannya berbeda, dia juga tampil menurut lokasinya. Nah, tampilan list by source ini berfungsi untuk bisa melihat sumber data itu ada di mana. Misalnya saja ada teman yang ingin mengcopy data spasial, sementara kita lupa lokasinya ada di mana. Nah, dengan menampilkan list by source, maka kita bisa melihat sebagai contoh layer penggunaan lahan, ternyata disimpan di dalam folder C geodata. Opsi berikutnya adalah list by visibility. Nah, pada opsi list by visibility, maka layer-layer akan dikelompokkan menurut kenampakannya pada layar ArcMap. Layer-layer yang tampak pada aplikasi ArcMap akan dikumpulkan ke dalam lokasi atau ke dalam kolom visible. Sementara layer-layer yang di luar rentang skala akan dikelompokkan ke dalam kolom out of scale range. Nah, kita bisa melihat perubahannya, misalnya saja saya zoom out. Nah, tadi jalan lokal ada di kolom visible karena dia muncul di layar ArcMap ketika skalanya sesuai dengan yang kita atur sebelumnya. Kita kembalikan. Nah, bisa kita lihat ketika kita zoom pada skala 1/150.000, semua layer ditampilkan sehingga di sini semuanya masuk dalam kolom visible. Opsi berikutnya adalah
list by selection. Tentang list by selection ini akan kita bahas pada tutorial lainnya nantinya. Nah, yang berikutnya adalah option. Option ini sebenarnya digunakan untuk mengatur tampilan simbol pada table of contents. Secara default biasanya feature garis atau polyline itu ditampilkan dengan garis lurus, kemudian feature polygon ditampilkan dengan simbol kotak. Nah, kita bisa merubah ini. Misalnya saja saya ingin merubah simbol polyline dari garis lurus menjadi garis zigzag. Oke. Nah, tampilannya berubah dari garis lurus menjadi garis zigzag. Tampilan di sini tidak akan berpengaruh pada kenampakannya pada layar HackMap. Ini hanya tampilan pada table of contents.